Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita bertemu lagi dan ini di atas sahabat. Lokasinya di sana banyak sarang burung walet sahabat. Nah, sahabat, insya Allah kita akan menjawab ada pertanyaan sahabat, bahwa pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan saudara sesusuan. Jadi kalau di hulu-hulu Mahakam itu sahabat, rumah kan berdekatan. Mereka rumahnya berdekatan dan kadang-kadang suaminya pergi ke sawah, ada ke ladang, ada ke cari ikan nelayan. Nah biasanya ibu-ibunya itu kalau sudah habis cucian, habis jemuran, bincang-bincang dengan ibu-ibu yang lain. Nah kadang-kadang saling menyusui anaknya sahabat. Sini saya cobain susuin gitu. Atau ibunya lagi cucian di sungai, lalu nangis, lalu tetangganya ngambilkan langsung disusuin. Nah jadi susu menyusu, jadi menyusui itu hukumnya halal sahabat. Siapapun menyusui itu halal, tak ada masalah. Hanya saja sahabat, jadi intinya air susu itu halal, diminum oleh siapapun. Nah, bahkan menyusui diupah pun gak ada masalah. Mengupahkan nyusuin, orang menyusuin kita bayar juga nggak ada masalah sahabat. Hanya saja itu akan berakibat orang yang menyusu itu menjadi hubungan mahram. Nah sama hubungannya dengan hubungan nasab atau keturunan. Nah itu bisa berarti nanti dia menjadi haram untuk menikah, untuk saling menikah. Jadi ada dua kategori, bisa terhadap ibunya yang menyusui, bisa juga terhadap keluarga dari ibunya ke atas, keluarga dari ibunya ke samping, dan keluarga dari ibunya ke bawah, dari ibunya yang menyusui. Nah maka itu rawannya seperti itu sahabat, karena kita tidak tahu jodoh anak kita, kadang-kadang bisa saling tertarik. Maka kalau dia tertarik, dia tidak boleh menikahi ibu susuannya, kalau itu laki-laki ya anaknya, atau sebaliknya dia kalau perempuan, ibu-ibunya, neneknya juga menikahi kakeknya, tak boleh kalau itu perempuan. Menikahi saudara kandung susuannya, saudara sesusuan, tak boleh juga. Menikahi bibinya, tak boleh juga. Kemudian menikahi saudara ibu maksudnya ya. Kemudian juga menikahi keturunannya, cucu-cucu. Nah jadi itu berakibat sama hukumnya dengan saudara kandung. Nah itu. Jadi waspadalah ibu-ibu, apalagi yang baru-baru nikah. Jangan sampai kalau bisa air susunya itu disusukan kepada anak yang lain. Rumusnya anak ya. Nah meskipun hakikatnya air susu halal, tapi khawatirnya anak kita akan berjodoh dengan anak orang yang pernah menyusui dengan kita, menyusui anak kita atau menyusu ke kita. Nah akhirnya jadi saudara kandung. Nah jadi sekarang ada lagi pertanyaan, berapa kali batas menyusui itu? Apakah hanya sekali teguk atau hanya sekali susuan atau bagaimana? Nah jadi ulama itu berbeda-beda pendapat. Kalau ulama Malikiyah atau golongan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa seteguk pun yang penting dia pernah nyusu, maka dia sudah menjadi hubungan mahram. Maka tak boleh saling menikah antar keturunannya, antar dirinya dengan yang menyusui. Nah kemudian juga ada lagi pendapat yang lain, bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa 5 kali menyusui dalam waktu yang terpisah. Jadi pertama nyusuin, 2 kali nyusuin lagi, nanti waktu lain nyusuin lagi sampai 5 kali. Maka bila sudah tercapai 5 kali menyusui, maka dia menjadi hubungan mahram. Tak boleh saling menikah, baik dengan ibunya, anaknya maupun cucunya atau keluarga sampingnya. Nah jadi kita harus waspada. Maka lebih aman tak usah saling menyusui. Kecuali diyakinkan itu bakal tidak akan menjadi hubungan pernikahan. Tapi lebih aman susuin aja air putih kalau memang anak orang itu kehausan pada suatu tempat ya, misalkan tidak ada susu, maka mau nggak mau air putih lebih bagus begitu daripada kita susuin, khawatirnya menjadi saudara susuan. Dan ingatlah para ibu-ibu,
Kalau pernah menyusui anak orang maka diingat, khawatir itu nanti, dan dititipin pesan bahwa itu saudara susuanmu. Khawatir nanti itu terjadi pernikahan, maka hukumnya haram, tak boleh. Karena dianggap menikahi saudara kandung sahabat, meskipun itu levelingnya susuan. Barangkali ini aja menjawab ya pertanyaan dari apa yang ditanyakan, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan. Dan bagi yang ingin menyampaikan tambahan atau koreksi, mohon dikoreksi dan mohon ditambahkan di kolom komentar. Demikian dulu. Ini panas sahabat. Mulai panas, ini mendung tadi ya, habis panas mendung, mulai panas lagi. Demikian dulu, mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon rindu atas segalanya, dan semoga kita mudah-mudahan sehat, panjang umur, semoga kita selalu hidup dalam keberkahan dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.